Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Terus katakan ini Bapak Ibu supaya memotivasi kehidupan kita untuk semangat, bangkit, bergerak, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan selama kita masih ada. Baik, puji Tuhan, kita akan melihat sama-sama. Hari ini firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam Bilangan pasal 31 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ayat firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Ada satu ayat di sini Bapak Ibu, ya kita baca dua ayat 1 dan ayat 2. Ayat ini ya, satu ayat di ayat yang kedua. Ada perintah Allah kepada Musa untuk membalaskan kejahatan bangsa Israel kepada bangsa Midian. Nah, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu persekongkolan. Persekongkolan adalah suatu mufakat atau kerjasama, bisik-bisik, pembicaraan yang tidak diketahui orang lain dan itu ternyata dilakukan oleh sekelompok orang. Dan apakah hal ini persekongkolan juga dilakukan pada masa kini? Kadang-kadang orang masih melakukan persekongkolan terhadap hal-hal yang jahat dan munafik dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar tentang hal ini. Bahwa zaman dahulu persekongkolan juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu kalau anak Tuhan melakukan hal demikian, kita bisa dikategorikan orang yang tidak takut Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita belajar siapa orang Midian. Yang pertama kita melihat bahwa di sini di ayat yang kita baca Allah memberitahukan kepada Musa bahwa sebelum masa hidupnya, sebelum Musa dikumpulkan bersama para leluhurnya, ia harus membalaskan kejahatan Midian terhadap bangsa Israel. Ya, bahwa Midian ini adalah lawan bagi orang Israel. Dikatakan bahwa Musa ini tidak lagi di usia muda Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat pesannya bahwa sebelum ia meninggalkan dunia ini, sebelum Tuhan memanggil Musa, artinya Musa memang sudah dalam usia yang sangat renta, yang sudah sangat tua. Dan dalam usia yang renta ini tentunya sulit bagi Musa untuk melakukan suatu peperangan atau melawan bangsa Midian, membela bangsa Israel. Nah, kita melihat Bapak Ibu, di sini Musa tetap menunjukkan sikap seorang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Meskipun hal itu mungkin berat bagi Musa. Musa seorang pemimpin yang taat dan sangat bergantung penuh kepada Allah. Sangat memiliki pengharapan bergantung penuh kepada Allah meskipun dalam usianya yang sudah renta dan tidak mampu lagi. Tapi dia percaya kepada Allah, apapun yang Allah suruh untuk Musa lakukan. Tentu ada Allah yang menyertai dan memberikan keberhasilan bagi Musa. Dan kita melihat pembalasan Allah kepada Midian didasarkan oleh dua hal. Yang pertama, Midian yang menjalankan rencana jahat. Ada persekongkolan antara Bileam, orang Midian, dan menjerat orang-orang Israel, baik laki-laki Israel dengan perempuan atau wanita-wanita Midian. Untuk mereka jatuh dalam dosa. Bangsa Israel terseret dalam dosa perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Bangsa Israel, baik kaum laki-lakinya menikah dengan orang-orang atau berzina dengan perempuan Midian dan mereka memiliki anak dan lain sebagainya. Bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa perzinahan dan juga bangsa Israel terseret jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Akibatnya bangsa Israel terjebak melakukan perzinahan secara jasmani, juga perzinahan secara rohani. Hal inilah yang dikecam Tuhan. Hal inilah yang Tuhan tidak inginkan terus ada di antara bangsa Israel. Oleh karena kejahatan yang dilakukan Bileam bersekongkol dengan orang-orang Israel untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, menguntungkan bagi para lelaki Israel untuk mengawini orang-orang wanita-wanita Midian, tetapi ini adalah hal yang sebenarnya merupakan kejahatan. Persekongkolan bangsa Midian, Bileam untuk
membuat bangsa Israel ini menjadi tunduk kepada mereka, bahkan mereka menjadi sama seperti mereka. Oleh karena itu di mata Allah suatu hal yang hina terjadi kepada bangsa Israel, dan ini mendukakan hati Allah ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa. Oleh karena suatu persoalan kecil mereka bersekongkol dan bangsa Israel tertipu di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, yang berikut tentang Midian. Midian, ya ini bagian yang kedua tentang Midian. Midian sendiri juga adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya kepada Allah, berbeda dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Bangsa kafir yang berzina secara rohani kepada Tuhan, dan pembalasan Allah ini lebih menunjukkan kepada Allah melihat kekudusannya sudah dinodai, dirusak. Oleh karena itu Allah ingin menunjukkan bahwa Allah ingin membela kekudusannya di tengah-tengah Israel dan juga di tengah bangsa lain. Allah itu kudus, Allah tidak bisa dipermainkan, Allah tidak boleh dicemari oleh apapun. Ketika seseorang atau satu bangsa menyatakan bahwa dia adalah bangsa milik Allah sendiri, yaitu bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah menentang suatu mufakat yang jahat, suatu kerjasama ketika orang itu bersekongkol dengan orang lain tentang hal yang jahat. Semua rencana manusia itu diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak ada segala sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, baik yang dilakukan di tempat terang maupun tempat terbuka, di tempat yang gelap maupun di tempat terang. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Midian terhadap bangsa Israel dan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Allah tahu, meskipun itu dilakukan dengan cara tersembunyi. Dan kita belajar Bapak Ibu dari peristiwa ini bahwa Allah menentang orang yang bersekongkol, memiliki rencana jahat. Dan semua rencana manusia diketahui oleh Allah. Oleh karena itu jangan pernah berniat atau berencana jahat, bersekongkol tentang sesuatu yang jahat, karena hal demikian tidak akan luput dari hukuman Allah. Mungkin enak kita lakukan, kita bersekongkol tentang hal-hal yang menguntungkan bagi kita tapi merugikan bagi orang lain, dan orang lain itu tidak menyadarinya, tapi kita mengambil keuntungan di dalamnya. Ini adalah hal yang membuat Allah murka terhadap seseorang maupun sekelompok orang, dan juga terhadap bangsa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jangan bersekongkol dengan hal-hal yang jahat. Kalau orang mungkin Bapak Ibu bersekongkol dengan kita, tawarannya itu baik, menguntungkan bagi kita, tapi mari kita cerna sebagai anak Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik di hadapan Tuhan, mana yang merugikan kita, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah di dalam kuasa Tuhan, mohonkan perlindungan Allah, minta perlindungan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memimpin pikiran kita ketika menghadapi orang yang mungkin membicarakan hal-hal yang sepertinya baik buat kita, menguntungkan bagi kita, tapi Tuhan akan buka niat jahat seseorang yang ingin bersekongkol dengan kita, tapi memiliki rencana di balik itu semua, dan rencananya itu rencana yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, bukan merencanakan untuk melakukan bersekongkol dengan orang lain dengan bermufakat untuk melakukan hal yang tidak benar. Mari kita gunakan mulut kita untuk menyampaikan berkat, bukan kutuk. Berkat bukan bersekongkol dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan bagi Tuhan. Oleh karena itu, persembahkan hidup kita yang kudus, sebab Allah menjaga kekudusannya sendiri, bukan kita Bapak Ibu. Ketika kita berusaha menjaga kekudusan Allah dalam hidup kita, Allah sendiri yang melakukannya. Oleh karena itu, jaga kekudusan dalam hidup kita, jaga kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Allah itu kudus, Allah tidak bisa dipermainkan, dan Allah juga tidak bisa kita cemarkan dengan dosa. Kita berkata aku anak Tuhan, tapi kita bersekongkol dengan hal-hal yang jahat untuk merugikan seseorang atau menjatuhkan seseorang. Bapak Ibu Saudara, hindari hal-hal itu, sebab hal itu tidak dipandang biasa saja oleh Tuhan, tapi Tuhan mengecam hal-hal yang bersekongkol untuk rencana yang jahat. Oleh karena itu, milikilah rencana-rencana yang baik dan bekerja samalah membicarakan segala sesuatu
Mungkin bukan bersekongkol itu lebih kepada hal-hal negatif Bapak Ibu Saudara ya. Kita berbicara kepada orang lain, bekerja sama melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat pemulihan dalam keluarga, baik kesembuhan ataupun hal-hal yang Allah sudah lakukan dalam keluarga masing-masing, Bapak Ibu dapat salurkan kesaksian maupun permohonan doanya melalui chat WhatsApp di nomor 081 3274 20088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita juga tidak jatuh dalam hal bersekongkol tentang rencana jahat, tapi kita mau kerjasama dengan hal-hal yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa menjaga kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami dapat melakukan hal yang baik, hal yang takut akan Tuhan, semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih keluarga GPD Elsadai Magelang telah dipanggil untuk merdeka. Tolong keluarga GPD Elsadai Magelang tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar melakukan yang benar, yang baik di mata-Mu, dan menjauhkan diri kami untuk tidak bersekongkol dengan hal-hal yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.